sini kita belajar itu adalah untuk memahami dan mengetahui keberadaan orang-orang setengah. Bukan agar kita bisa menghindari dan agar kita tidak menjadi bagian dari orang-orang itu. Kebalikan dari orang setengah, orang-orang ini selalu melakukan apa-apa itu dengan sepenuh hati, dengan 5 prinsip kebenaran. Itu dengan totalitas dan keuniversalan. Kesadaran orang-orang ini juga sudah kembali kepada true nature. Orang-orang inilah yang mesti kita harus berproses, kita harus belajar menjadi orang-orang yang sudah kembali kepada true nature mereka. Sedangkan orang-orang setengah itu, dia cenderung memiliki sifat fanatisme, cenderung membabi buta dalam memahami orang lain. Jadi tidak bisa gitu memahami perspektif orang lain, memahami kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Saat dia melihat kebenaran itu, dia memenggal-menggal kebenaran tersebut, dan dia merasa keyakinannya itu yang paling benar. Gitu. Dia akan menyalahkan, dia akan menyerang kebenaran-kebenaran yang diyakini orang lain. Dan orang-orang setengah ini bisa jadi orang-orang yang suka belajar, sering sekali belajar, suka mencari tahu tentang berbagai macam teori. Dia juga merupakan orang yang pintar gitu, bisa jadi. Namun orang-orang setengah ini pada dasarnya itu adalah bukan orang-orang bodoh ya. Mereka mungkin saja pintar, namun mereka sangat menghindari yang namanya latihan. Seperti kita tahu, kalau misalnya kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan, suatu teori, suatu konsep, percuma dong kalau kita tidak mentransformasikan itu di dalam kehidupan nyata kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu tidak akan berdampak apa-apa, itu kan percuma, itu useless. Jadi apapun yang orang-orang setengah ini pelajari, itu hanya akan sebatas konsep. Apapun yang ia pelajari itu tidak akan mentransformasi di dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, kita kan sering menemukan yang banyak orang-orang, atau mungkin saya dan teman-teman sendiri itu pernah mengikuti yang namanya seminar atau training motivasi seperti pemberdayaan diri. Selesai dari acara seminar atau training tersebut, itu pasti ada orang yang berubah dan ada orang yang tidak. Ada orang yang sama sekali tidak berubah. Nah, yang tidak berubah, ia menghindari latihan, ia menghindari untuk melatih konsep baru saja dia pelajari dalam kehidupan nyata. Jadi dia tidak mempraktekkan konsep yang baru saja didapatkan di seminar tersebut di kehidupan sehari-hari dia. Padahal kita tahu kan bahwa kehidupan itu sampai kita meninggal nanti, kehidupan akan terus-menerus menyuguhkan chapter di mana kesabaran kita itu terus-menerus diuji. Di saat kita memiliki pengetahuan dan kita tidak melatihnya, itu tidak akan berdampak kepada kesadaran kita, jiwa kita, pencapaian kita, apalagi perubahan ke arah yang lebih baik. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mempraktekkan. Mengapa seperti itu? Mengapa kita tidak mendapatkan dampaknya? Karena manusia itu cenderung membenci pelatih di kehidupan nyata yang cenderung menyulut emosi kita. Nah, apa sih pelatih itu? Nah, pelatih itu bisa jadi muncul dalam bentuk kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang menyulut emosi kita, yang membuat kita kecewa, gelisah, marah, sedih. Nah, dan biasanya juga muncul dalam bentuk orang-orang terdekat kita, gitu, orang-orang yang tidak menyukai kita. Namun, jika kita sabar, jika kita melatih kesabaran kita terus-menerus, maka sejatinya kita sedang melatih yang namanya otot spiritual kita. Nah, jika otot spiritual kita kuat, tentu saja jiwa kita akan dewasa. Jadi, apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi, jadikan itu sebagai sarana kita melatih jiwa kita untuk mencapai maturity. Jadi, tidak usah tidak usah dilawan, tapi kita terima, kita hadapi, dan kita latih terus kesabaran kita. Karena pada dasarnya ya, tujuan hidup kita, our main purpose di kehidupan itu ya salah satunya untuk jiwa kita itu bisa menemukan kedewasaannya, mencapai kedewasaannya. Nah, di sini juga kita tidak perlu panik, tidak perlu sedih, karena menjadi orang setengah ini merupakan suatu fase. Ya mungkin kita semua, kayak maupun teman-teman mungkin pernah mengalami ya fase menjadi orang setengah gitu, menjadi orang yang mungkin belajar, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang mempelajari banyak teori dan konsep, namun tidak dipraktekkan di kehidupan nyata. Mungkin kita pernah mengalami fase tersebut, namun kita tidak perlu khawatir, karena di sini yang
perlu dipertanyakan itu bisa nggak sih kita melampaui fase ini gitu. Dan tentu saja jika kita mau berusaha, jika kita mau melatih otot spiritual kita, nah tentu saja kita bisa melampaui fase ini. Dan jika kita berhasil melampaui fase ini, maka kita akan menemukan real self kita dan jiwa kita pada akhirnya akan mencapai maturity. Nah, sekian dari saya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga kita semua bisa bersama-sama berproses melampaui fase orang setengah ini dan mencapai kedewasaan jiwa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.